Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Adobe After Effects. Oke, kita mulai pengenalan Adobe After Effects mulai dari ini ya, tampilan dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nanti akan ada ini tab project. Nah, tab project di sini adalah tempat untuk menaruh file-file yang kalian gunakan saat editing. Jadi termasuk file-file import maupun file-file yang kalian buat di dalam Adobe After Effects nanti masuknya di sini semua. Nah, kemudian ada ini, bawah ini adalah timeline. Nah, ini masih nonaktif ya, masih nonaktif. Nanti kalau aktif nanti akan ada angka-angka di sini untuk waktunya. Timeline ini adalah tempat untuk menampung video-video dan file-file yang digunakan untuk editing. Ini untuk menampung dan mengatur file-filenya tadi. Ya, kayak di potong, modifikasi efek dan sebagainya itu di sini. Kemudian di composition ini adalah tempat untuk melihat atau preview dari editing yang kalian lakukan di bawah sini. Ini tempat nonton videonya. Ini juga masih ke disable. Oke, selanjutnya ada ini. Ada menu yang di samping-samping ini adalah menu tambahan. Ini ada info untuk melihat informasi warna. RGB ini warna, alpha ini transparansi, XY ini adalah koordinat dari objek atau kursornya nanti. Ini kursor ini ya, kalau nggak ada objek. Kemudian ada audio, ini untuk melihat seberapa tinggi audio kalian dengan satuannya dB atau desibel. Kemudian ada preview. Preview ini adalah untuk mengatur bagaimana cara video kalian dijalankan. Jadi ini berfungsi saat kalian mengedit sesuatu kok berat banget gitu ya, karena perangkatnya kurang memadai atau dengan kata lain kentang. Nah, ini sangat berfungsi untuk menurunkan kualitas dari preview yang ada di sini. Nah, yang dikurangi hanya kualitas saat preview saja. Jadi saat di export ke video nanti hasilnya akan tetap bagus ya, hanya untuk preview, hanya untuk mempercepat saat editing. Kemudian effect and present. Nah, di tempat ini adalah kumpulan dari efek-efek bawaan yang ada di After Effects. Ini ada banyak banget. Silakan kalau penasaran silakan dicoba sendiri ya. Oke. Sekarang kita pertama mencoba untuk mengimport file. Jadi ada beberapa cara untuk mengimport file. Oke, yang cara pertama yang paling mudah adalah dengan drag and drop ya. Sekarang kita coba buka foldernya. Nah, di sini ada video. Kita coba masukkan video ini. Kita drag ke bagian ini ya, ke project. Di bagian sini. Kita taruh. Nah, nanti masuk sini. Sini nanti ya. Nah, kemudian kita coba cara kedua, yaitu dengan klik file import file. Nah, di sini bisa import ya. Open. Tuh. Oke, cara selanjutnya, cara ketiga adalah dengan klik 2 kali di bagian project ini. Klik 2 kali. Nah, terus kita bisa mengimport video kayak gitu ya. Oke, sekarang kita hapus lagi. Ini hapus detail, klik del ya. Dah. Nah, cara import tadi terkadang akan ada error. Nah, salah satu errornya adalah seperti ini. Nah, gini ya. After Effects error cannot import file opening.cl.mkv unsupported file type or extension. Jadi artinya After Effects error tidak bisa mengimport file opening.cl.mkv karena file tipe atau eksistensi tidak support atau tidak didukung. Nah, kalau begitu gimana? Padahal misalnya video ini sangat penting kalau pengen kalian gunakan. Nah, caranya adalah dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Format Factory. Nah, kita pakai Format Factory. Kita drag
masukkan ke format factory filenya, kemudian kita pilih MP4, kemudian pilih OK, start. Nah, udah ya. Sekarang kita kembali ke After Effects. Nah, ini file yang baru berarti. Nah, ini file yang lama, error. Nah, ini file yang baru, bisa. Nah, bisa masuk. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembuatan composition. Oke, di After Effects tidak seperti video editor yang lain. Di sini kita diharuskan membuat yang namanya composition dahulu untuk dapat mengedit video. Nah, ini kan masih ke disable karena belum ada composition. Nah, composition itu apa? Composition itu adalah kumpulan pak-pakan ya dari video yang kita edit. Nah, oke, langsung saja kita coba membuat composition. Ada beberapa cara juga. Cara yang paling mudah adalah dengan mendrag video ini ke sini. Nah, composition akan langsung otomatis terbentuk sesuai dengan informasi yang didapatkan dari video ini. Cara kedua adalah dengan nih, di atasnya ada composition, terus klik new composition. Nah, di sini kita membuat composition secara manual. Ya, secara manual. Nah, terus gimana cara nyeting ini? Mungkin kalau kalian kurang familiar, kurang paham ini ya, kalian bisa melakukan settingan sesuai dengan video yang kalian edit. Jadi misalnya ini yang saya edit, saya klik kanan, property, kemudian detail. Nah, ini nanti kan general, terus klik detail. Nah, di sini kan ada informasi mengenai karakteristik dari video ini. Nah, bakal ada informasi mengenai karakteristik dari video ini. Ini ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi ini nama itu terserah kalian. Nah, kemudian ini white itu adalah dapatnya dari ya white 854, terus height-nya 480. Nah, ini otomatis keganti ya, tuh keganti atasnya. Nah, untuk menghindari ini kita bisa klik ini, bisa kita tagnya bisa kita hapus. Nah, untuk menghindari ini checklistnya ini harus kita hapus dulu gitu ya. Terus kita ganti lagi 854. Oke, yang bawahnya tadi 480. Nah, bisa ya. Oke, kayak gitu. Lalu di pixel aspect ratio, nah ini kita ganti dengan square pixel. Nah, ini pakai ini saja untuk default kalian nanti ngedit pakai square pixel ini untuk video digital. Oke. Selanjutnya frame rate ini juga ada di sini. Nah, ini ya di bawah ini. Frame rate 30 frame per second. Kita ganti 30. Oke. Terus resolution biarkan full, kemudian start time kode dibiarkan kosong, terus durasi. Nah, ini yang membedakan dia dengan aplikasi editor lainnya, yaitu durasinya harus disetting secara manual. Oke ya. Atau kalian bisa sesuaikan dengan formasi di video tadi, bisa. Ini ya, ada di videonya. Tagnya segini. Oke, gitu. Ini bisa membuat video. Kayak gitu, ini untuk membuat composition. Cara terakhir adalah dengan di sini ya. Klik kanan, terus new composition. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada emang. New, nah ini klik di sini bisa klik kanan new composition ya. Cara yang ketiga, klik kanan new composition ini sama. Ini composition kalau dibuat secara manual tadi dia masih kosong.
dan kalian bisa mengisinya dengan ini. Nah, kayak gitu. Oh, ini kok kebalik ya? Coba kita lihat cek composition settingnya. Nah, ini tadi hilang 845 854. Oke ya. Oke. Nah, ini kok kenapa dimasukkan ini kok besar banget ya? Nah, ini karena ukurannya tidak sesuai dengan compositionnya. Kita lihat coba. Oh, ini ada di atas ini. Nih, ada di atas ini ya. Jadi ukurannya 1280 kali 720. Nah, ini pilihannya cuma 2. Jadi kalian mau mengecilkan opening ini, video ini, atau mengubah komposisinya. Nah, kalau misalnya mau mengecilkan, ini caranya adalah klik kanan, kemudian pilih transform, pilih fit to comp. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan layar ini. Nah, ini sama. Tuh, bisa. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek ya, agar lebih mudah dalam memahami After Effects ini. Oke, di sini saya akan mengimport video, ada 2. Seperti ini. Kemudian saya buat composition baru, kita drag. Ini nah, videonya kayak gini. Oke ya. Kemudian saya masukkan video kedua, kita tumpuk. Saya tumpuk di atas. Kayak gini. Nanti kayak gini. Nah, ini ada impostor jalan ya. Saya manggilnya impostor ya. Nah, ini pakai green screen. Mungkin ada yang udah tahu green screen, ada yang belum tahu. Nah, green screen itu adalah pengganti dari transparan ya. Karena di format video itu belum ada yang bisa mendukung transparansi, mereka membuat teknologi yang bernama green screen ini. Walaupun nggak mesti harus hijau, warna lain pun boleh, yang penting sewarna dan tidak boleh sama dengan objeknya. Kayak gitu ya. Nah, itu caranya menghilangkan green screen ini bagaimana? Caranya adalah dengan di effect and present ini kita klik key. Terus kita cari linear color key. Ini ya. Nah, kalau buat kalian yang nggak ada linear color key di After Effects-nya, mungkin After Effects kalian adalah versi yang baru. Nah, nanti kan saya contohkan bagaimana menghilangkan green screen di After Effects yang terbaru. Ya, nanti setelah ini ya. Oke, ini kita masukkan. Ini cara masukkannya ada 2. Di sini bisa dan di sini, atau di sini ya. Ini saya menyarankan di sini saja, karena kalau di sini bisa jadi yang kena adalah yang ini. Padahal yang kita hilangkan adalah yang video yang atasnya ini ya. Jadi kita drag ke sini. Nah, nanti muncul di sini. Efek control. Ya. Nah, kalau kalian ini ternyata kok nggak ada efek control, cuman adanya project aja. Caranya memunculkan adalah di Windows, kemudian klik efek control ini. Klik, nanti ada muncul ya. Oke, setelah muncul, ini kayak color kita ganti dengan warnanya ini, warna backgroundnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian ada ini sisa-sisa hijau-hijau ini ya, bisa kita hilangkan dengan cara ini match colornya kita ganti chroma. Nah, itu udah agak hilang. Kemudian matching tolerannya kita tambahkan. Nah, itu ya, oke, sudah ya, hilang. Sekarang kita coba apply. Nah, oke, udah selesai ya, udah gitu. Kalau ada yang mau tanya, ini gimana caranya nambahkan suara? Nah, sebaiknya kalau kalian mau menambahkan suara di After Effects, kalian gunakan Premiere saja ya, karena After Effects ini kurang bagus untuk melakukan editing suara. Jadi setelah videonya jadi video, kalian masukkan ke Premiere lalu baru edit suaranya. Oke, sekarang kita akan mengekspor project ini menjadi suatu video. Caranya gimana? Caranya adalah bukan di file ya, tapi di composition. Nah, di sini kita klik add to render GUI. Di sini nanti muncul seperti ini. Kemudian output to-nya kita klik. Nah, di sini terus kita ganti namanya.
Misalnya tak ganti final, gitu ya. Nah, ini formatnya hanya AVI final. Cara ganti format gimana? Ada di sini, output modul. Ini kalian bisa ganti formatnya. Tuh ya. Nah, di sini saya defaultkan saja Windows for video for Windows. Ini yang paling cepat. Oke, tapi nanti ada kelemahannya, nanti kelihatan ya. Ini kita render dulu. Oke, selesai. Ini terus kita save dulu projectnya. Sampai waktu mau kita buka lagi bisa. Save ya. Kemudian kita namai Among Us. Ini, oke. Ya. Terus kita cek videonya tadi sudah ada belum? Dicoba. Nah, ini sudah final. Nah, ini adalah kelemahannya dari file AVI, yaitu ukurannya yang sangat besar. Padahal videonya cuma 7 detik, tapi filenya ukurannya 593 MB. Nah, ini kenapa besar? Karena saat render ini tidak ada kompresi sama sekali. Jadi filenya file mentahan langsung digabung jadi video. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya karena tidak ada proses kompresi, jadi proses rendernya jadi lebih cepat dan juga tidak memberatkan komputer. Nah, terus untuk mengakali ini gimana biar caranya jadi kecil? Caranya adalah menggunakan format factory lagi. Kita masukkan ke format factory, terus kita klik MP4, terus kita klik Oxstar saja langsung ya. Oke, sudah jadi. Dan ini video hasilnya. Nah, size-nya ternyata cuma 2,78 MB saja. Nah, coba kita bandingkan kualitasnya. Yang ini. Gitu tadi caranya. Ada sedikit perbedaan apa ya? Nah, jadi perbedaannya sangat sedikit ya, jadi hampir nggak kelihatan. Tapi tadi ada sedikit perbedaan warna di hitamnya tadi ya. Yang pakai MP4 agak terang dikit, yang AV tadi gelap banget. Oke, itu tadi pengenalan After Effects yang pertama. Silahkan dicoba kalau merasa tertarik ya. Oke, sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.